Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Mama Muda Zaman Now. Nah, di video kali ini aku mau memberikan penjelasan mengenai infocast yang ada di aplikasi iPod. Video ini merupakan video request dari Kak Adi yang sudah masuk ke dalam kolom komentar aku. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke guys, langsung aja persiapkan diri kalian, siapkan snack dan kopi untuk menemani pembelajaran kita kali ini. Oke, selamat menonton, selamat belajar, and thanks for watching. Tahukah kalian tentang istilah T+2? T+2 adalah istilah yang dipakai untuk waktu siklus masa penyelesaian transaksi jual beli saham setelah transaksi terlaksana atau DAN. Nah, saat ini BEI menetapkan lama waktu untuk penyelesaian transaksi jual beli saham adalah 2 hari setelah transaksi DAN, sehingga disebut dengan istilah T+2. Sebelumnya, yaitu sebelum 26 November 2018, masa penyelesaian transaksi jual beli saham adalah 3 hari, sehingga disebut dengan T+3. Gimana, Kak? Oke, aku ulangi sekali lagi dan kali ini aku ilustrasikan dengan gambar. Ingat ya, pada transaksi saham harus ada 2 pihak yang terkait dan sama-sama match di harga yang sama, yaitu ada penjual dan pembeli. Oke, kali ini aku contohkan ada si Bambang yang akan menjual sahamnya kepada pembelinya yaitu Han Ji Pyong. Misalkan hari terjadinya transaksi ini adalah hari Senin. Ingat ya, hari Senin. Nah, kemudian IDX atau Bursa Efek Indonesia menerima order ini dan melanjutkan ke KPEI serta KSEI. Nah, kemudian di hari kedua setelah transaksi ini dan yaitu di hari Rabu, kedua belah pihak harus sudah sama-sama menyelesaikan kewajibannya. Nah, si Bambang sudah harus menyerahkan efeknya, kemudian Han Ji Pyong sudah menyerahkan dananya. Sehingga di hari Rabu, Bambang sudah bisa menerima dana dan masuk ke dalam RDN-nya, dan Han Ji Pyong juga sudah menerima saham yang sudah dijual oleh Bambang dan masuk ke portofolionya. Itulah mengapa kadang kita suka bertanya, kok aku udah jual saham tapi aku masih nggak bisa untuk withdraw ya? Iya, itu karena proses dana kita itu masih on proses. Jadi kita nggak jual saham terus tiba-tiba langsung hari itu tuh dananya masuk ke RDN kita. Jadi memerlukan waktu 2 hari, kemudian dana itu masuk ke RDN, dan baru setelah dana dari RDN itu kita baru withdraw masuk ke rekening kita. Oke, sampai sini kalian paham ya, kenapa kalau kalian mau withdraw kok seakan-akan nunggu lama. Jadi karena alasannya ada istilah T+2 itu tadi. Oke, aku harap semua udah paham ya. Dan kalau misalnya ada teman kalian yang bertanya, kenapa dana aku nggak masuk? Tolong kalian bantu jawab ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ngebedah tentang infocast pada aplikasi iPod. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasi iPod. Kemudian di halaman depan sini sudah ada infocast, atau bisa juga dari menu profile kalian pilih infocast. Nah, di sini kalian harus memasukkan PIN terlebih dahulu supaya bisa mengakses infocastnya. Tada! Ternyata pada saat aku membuka infocast lagi ada reset. Dan saat ini kita nggak bisa mengakses portfolio dan juga infocast. Oke, aku akan memberikan contoh screenshot aja ya. Ini adalah contoh infocast pertama dari sebuah akun yang tidak bertransaksi saham, tetapi hanya menyimpan produk reksadana, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Ini adalah contoh infocast yang kedua dari sebuah akun yang bertransaksi saham dan juga sebagian dananya disimpan di reksadana pasar uang. Dan ini adalah contoh dari infocast yang ketiga, yaitu dari sebuah akun yang bertransaksi saham dan tidak menyimpan dananya di reksadana sama sekali. Dan aku akan menggunakan contoh infocast yang ketiga ini karena di sini lebih banyak informasi yang bisa kita gali dan kita pelajari. Oke, kita langsung aja fokus ke screenshot dari infocast yang ketiga. Ada 3 bagian di dalam infocast ini yang bisa kita perhatikan. Ini adalah bagian pertama,
ini adalah bagian kedua, dan ini adalah bagian yang ketiga. Kita bahas satu persatu dari bagian yang pertama. Nah, di bagian pertama ini, yang paling penting adalah kalian bisa mengetahui kamu itu bisa beli saham berapa rupiah lagi sih. Nah, kalau di contoh screenshot ini, kalian bisa membeli saham lagi senilai 1.479.000 sekian. Dan kalian cukup perhatikan yang baris pertama aja. Baris kedua dan seterusnya ke bawah, abaikan aja ya, biar nggak pusing. Di bagian yang kedua ini, kita bisa mengetahui apakah ada transaksi yang lagi dalam proses. Ingat ya, penjelasan tentang T+2. Dari bagian yang kedua ini, kita bisa tahu bahwa ada pembelian saham yang masih dalam proses, yaitu senilai 505.000 sekian. Kemudian, kita juga bisa melihat bahwa ada penjualan saham yang masih dalam proses, yaitu sebesar 1.400.000 sekian. Nah, kalau di bagian yang ketiga, kita bisa ngelihat, kita punya dana nganggur nggak sih di RDN? Ada sayang, ada. Ternyata ada, yaitu sebesar 510.000 sekian. Kemudian, yang di dalam porto, sahamnya dibeli dengan modal berapa? Di sini diinformasikan bahwa nilai yang sudah masuk menjadi saham yaitu sebesar 8.056.000 sekian. Nah, sekarang ada pertanyaan. Terus aku bisa beli saham seharga 510 atau 1.479, Kak? Jawabannya, kamu dapat membeli saham senilai 1.479. Jadi, walaupun hasil penjualan kalian masih dalam proses, tenang aja, nanti di T+2 dana itu akan langsung dipakai untuk melakukan pembayaran sebagai pembelian saham kamu. Nah, terus sekarang ada pertanyaan lagi. Terus aku udah untung berapa ya? Cara ngeliatnya di mana? Oke, dari aplikasi iPod ini kalian masuk ke menu profile yang di sini ya. Kemudian di transaksi activities ini kalian pilih transaction history atau general ledger. GL ini itu disebut juga sebagai jurnal umum. Nah, kalian klik aja. Nah, ini adalah transaksi pembelian dan juga penjualan saham. Kalau kalian scroll ke bawah, itu tuh akan muncul historis yang sudah pernah kalian lakukan. Pertama kali aku membeli saham di iPod ini yaitu di bulan Agustus 2015. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu. Dan aku jarang banget pakai aplikasi iPod. Dan baru akhir-akhir ini aku membuat tutorial untuk transaksi saham di aplikasi iPod. Jadi baru aktif pada tanggal 25 September hingga 1 Desember. Dan itu pun juga lotnya kecil-kecil karena aku sendiri lebih banyak aktif di Phillip Securitas. Oke, kalau kalian mau mengecek misalkan keuntungan selama 1 bulan, kalian bisa pilih months to date atau bisa juga pilih yang 1 month di sini. Nah, untuk yang 1 month kita nanti akan muncul transaksi selama 1 bulan dan kalian klik GLN summary. Nah, ini adalah detail dari gain and loss-nya. Data penjualannya berapa, kemudian data sell-nya berapa, net penjualannya berapa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa menghitung apakah porto kalian sudah bertambah atau belum. Kalian bisa ngeceknya di sini ya. Oke guys, itu tadi video penjelasan dari aku. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau kalian ngerasa videoku bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan juga share ke teman kalian yang lagi belajar saham dan juga sebagai pengguna iPod. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, thanks for watching. Bye.